Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, untuk kasih penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memberkati kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berikan pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal 39. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 39 ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Saudara dikasih Tuhan, orang yang memegang rekor melakukan perjalanan terbanyak di dunia saat ini adalah Hari Mitsidis. Sebelum berusia 40 tahun, Hari Mitsidis telah melakukan perjalanan ke semua negara di dunia. Namun pencapaian itu tidak membuatnya berhenti. Ia membuat daftar tempat-tempat baru yang akan ia kunjungi di berbagai wilayah di bumi. Seperti Hari Mitsidis, ada banyak orang yang ingin melakukan perjalanan keliling dunia, tapi tidak semua bisa mewujudkannya. Banyak dari kita yang hanya bisa mengunjungi beberapa kota di dalam negeri atau beberapa negara di luar negeri. Dan kita menyimpan semacam catatan tentang negara-negara yang telah kita kunjungi. Atau kita mengoleksi tempelan kulkas atau gantungan kunci dari berbagai negara di rumah kita sebagai kenang-kenangan. Dari pengalaman perjalanan ke berbagai wilayah di bumi ini, kita dapat merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang pendatang. Dan pada saat tertentu kita cenderung ingin pulang ke tempat asal kita. Kalau kita renungkan tentang hidup kita ini, seperti halnya ketika kita berstatus pendatang di kota-kota lain atau di negara asing, di bumi ini kita sebenarnya juga adalah pendatang. Meskipun kita punya tempat tinggal di wilayah negara kita sendiri dan berstatus warga negara, tapi tidak ada yang sifatnya kekal. Kita semua hanya lewat di bumi ini. Kita hanya tinggal untuk sementara saja. Mazmur 39 ini berisi doa minta tolong kepada Tuhan. Dalam ayat 12 ini Daud meminta Tuhan untuk menjawab doanya. Ini tidak berarti bahwa Daud tidak mempercayai akan kesediaan Tuhan dalam menolongnya. Ia percaya bahwa Tuhan pasti menjawab dan menolong. Hanya saja pada saat itu Daud ingin Tuhan bertindak dengan cepat, memberikan pertolongan. Dalam pasal ini kita juga membaca tentang permohonan ampun dari Daud. Dan kita melihat adanya hubungan antara dosa dan kesedihan. Ketika kita berdosa, hati kita kehilangan damai sejahtera. Yang ada adalah duka cita karena dosa. Dan beban akibat pelanggaran dosa itu membuat kita tertekan serta merasa bersalah kepada Tuhan dan membuat kita kehilangan sukacita. Daud mengungkapkan permohonannya agar Tuhan mengampuni kesalahannya dan memulihkan keadaannya. Secara khusus saudara, pemazmur Daud dengan tepat melihat dirinya sebagai pendatang yang untuk sementara waktu tinggal dalam sebuah tempat yang fana, yaitu bumi. Di bagian akhir dari ayat 12 dari Mazmur 39 ini tertulis, "Sebab aku menumpang padamu, aku pendatang seperti semua nenek moyangku." Kita semua perlu memiliki pandangan yang sama seperti ini, bahwa kita adalah pendatang-pendatang yang untuk sementara waktu hidup di bumi ini atas seizin Tuhan. Dan sebagai pendatang, kita secara otomatis merindukan suatu kediaman yang kekal,
yaitu rumah kediaman kita di dalam surga, bersama dengan Tuhan dalam sukacita yang abadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pendatang, apa yang harus kita lakukan? Dalam 1 Petrus 2 ayat 11 di situ dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Inilah saudara yang perlu kita lakukan, yaitu menjaga hidup kita agar tetap berkenan di hadapan Tuhan, dengan menjauhkan diri dari segala keinginan daging. Kita semua adalah pendatang di dunia ini, dan karena itu jangan lupa untuk ingat selalu akan rumah kekal, tempat di mana kita akan kembali. Jangan fokus pada dunia ini, jangan terikat sehingga kita melupakan Tuhan. Memang di dunia ini kita masih banyak urusan dengan hal-hal atau perkara-perkara dunia, tapi kita perlu selalu ingat akan Tuhan, saudara, dan mengasihinya dengan segenap hati kita, dengan cara taat melakukan kehendak-Nya. Selama kita hidup di bumi ini sebagai pendatang yang akan kembali kepada Tuhan, biarlah kita senantiasa hidup dalam iman, dalam sukacita, damai sejahtera, karena anugerah dan kasih Tuhan. Biarlah kita selalu berfokus kepada Tuhan, bukan pada dunia ini. Mari kita lakukan segala sesuatu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sampai saatnya nanti kita kembali ke rumah Bapa yang kekal, kita tetap setia senantiasa kepadanya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami diingatkan bahwa kami semua hanyalah pendatang-pendatang di dunia ini. Kami adalah perantau di bumi ini. Tempat kediaman kami yang kekal adalah di dalam sorga bersama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak terikat dengan dunia ini, tidak berfokus pada dunia, tapi selalu ingat akan Tuhan, dan hidup menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuntun kami selalu ya Roh Kudus, supaya kehidupan kami ini berkenan kepadamu Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Berkati kami di sepanjang malam hari ini dalam tidur kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kembali kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat dan menyatakan pertolongan-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia, berkati semua bangsa di dunia ini. Berkat-Mu atas umat-Mu di mana saja berada di seluruh dunia. Berkat-Mu atas keluarga kami masing-masing secara pribadi. Kami percaya kami alami kemenangan, berkat dan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.